Bapa di surga, dengan penuh kerendahan hati kami mengakui Engkaulah yang telah lebih dulu menyenangkan, memuaskan hati kami dengan menyucikan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami dibenarkan dan kami dikuduskan dan kami dimeteraikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga pada siang hari ini Tuhan, kami bisa bersama-sama lagi di persekutuan tubuh Kristus di dalam gereja-Mu yang benar. Kami bersama-sama memuliakan-Mu ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan yang terus memperlengkapi hidup kami. Dan terima kasih untuk jemaat-Mu yang selalu sedia hati untuk meresponi kebenaran-Mu. Dan semuanya yang mendengarkan kebenaran firman-Mu diberkati oleh Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Selamat, saya persilahkan dulu kembali. Ya, salam. Puji nama Tuhan. Salam kudus. Selamat siang buat kita semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan selalu bersyukur bersama karena Tuhan kita sangat baik kepada kita semuanya dan memberikan kita kesehatan yang baik, dan keluarga kita diberikan topangan oleh Tuhan sehingga senantiasa kita bisa melayani satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Nah, hari ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan ya kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya kemarin pas waktu ibadah keluarga ada kerinduan supaya firman Tuhan ini bisa disiarkan secara langsung, tapi ada sedikit kendala kemarin ya Pak Tete ya. Jadi saya mengajak kita untuk merenungkan kemerdekaan kita, kemerdekaan Kristen ya, di mana Tuhan sudah memberikan kepada kita keleluasaan untuk menyaksikan kasih-Nya. Ya, kita akan memahami ini, Bapak Ibu Saudaraku, dengan membuka Galatia pasal 5. Ya, Galatia pasal 5 akan menjelaskan kepada kita supaya ya motivasi kita benar-benar itu menjadi berharga ya, atau motivasi kita selalu berkenan kepada Tuhan di dalam setiap apa yang kita lakukan. Maka kita harus menyadari tentang diri kita ya, di dalam Kristus kita sudah mendapatkan yang terbaik, yang memperoleh yang terbaik, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini sangat penting supaya ya kita, Bapak Ibu Saudara, tidak tergoda menjadi iri hati atau cemburu dengan keadaan dunia. Amin. Amin. Tapi kita harus menyadari bahwa kita sudah memiliki yang lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Dan di situ kita hidup. Itu motivasi kita yang terbesar. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk itu pertama-tama kita akan membaca dulu ya firman Tuhan dari Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 1 kita membaca sampai ayatnya yang ke-5. Nah, ini puji Tuhan. Ya, apa-apa ya, puji Tuhan. Sudah? Nah, kita bisa langsung melihat di layar supaya kita bisa menggunakan waktu kita ya dengan baik. Ya, kita langsung melihat ke layar dan bisa saya akan membaca ya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Iya. Jadi Kristus yang bukan yang lain. Amin. Iya, Kristus. Jangan yang lain. Jangan berharap yang lain yang bisa membebaskan kita dari belenggu. Tapi Kristus. Amin. Ingat itu baik-baik. Ya. Nah, karena itu dikatakan apa? Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Karena apa?
Karena iblis tidak akan mau begitu saja kita mengalami kemenangan. Bapak Ibu Saudara, ya. Dan iblis itu akan berusaha terus mengembalikan kita ke hidup masa yang lalu. Ya, kita harus tahu itu. Karena musuh kita bukanlah darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara yang tidak disadari oleh manusia bahwa mereka sedang mengikuti jalan pikiran yang jahat. Nah, karena itu jangan mau lagi. Artinya, Bapak Ibu Saudara, meskipun kita sudah menjadi orang kudus, menjadi orang percaya, kita mempunyai pilihan. Pilihan itu ada pada diri kita. Tapi penting ini kita ketahui bahwa sebelum kita menjadi orang percaya, sebelum kita menjadi orang yang diselamatkan, sebenarnya kita tidak mempunyai pilihan untuk menjadi benar. Kita hanya mempunyai pilihan, kebebasan memilih untuk hal yang salah. Iya. Itu sebabnya di Efesus pasal 2 ayat 1 dikatakan, dahulu kamu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Namanya juga orang mati. Orang mati, apa yang bisa diharapkan dari orang mati? Sudah tidak ada kan? Tapi Yesus Kristus membangkitkan kita. Amin. Yesus Kristus menghidupkan kita dari kematian itu. Maka sekarang kita mempunyai eksistensi yang baru. Itu yang disebut dengan ciptaan baru dalam Kristus. Amin. Manusia baru. Iya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita mempunyai keberadaan saat ini bersama-sama dengan Kristus. Tadinya kita di luar Kristus karena dosa, tapi karena Yesus sudah memerdekakan kita dari dosa, telah mengampuni kita dari segala dosa kita, maka sekarang kita mempunyai satu free will, mempunyai suatu kemauan bebas untuk kita pergunakan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Iya. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajar kita untuk pertama-tama menyadari bahwa kita ini sudah dimerdekakan oleh Kristus. Amin. Ya, kita bukan sedang di dalam penjajahan karena dosa dan oleh karena tekanan dunia. Tidak, betul. Memang dunia ini akan terus menggulirkan hal-hal yang mengkhawatirkan. Alam juga akan mengancam. Cuaca akan mengancam. Kebijakan-kebijakan yang belum tentu berpihak ya pada kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa saat ini kita menyadari bahwa dalam hubungan kita dengan Kristus Yesus, kita adalah ciptaan baru. Amin. Kita adalah manusia baru yang sudah diselamatkan dari kesia-siaan. Amin. Ini penting disadari dengan dalam oleh setiap orang yang percaya. Supaya apa? Supaya kita jangan berpikir bahwa dunia ini menentukan masa depan kita. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan dunia yang menentukan masa depan kita. Memang benar kita ada di dunia ini, tapi ingat, kita di dalam Kristus walaupun kita ada di sini. Amin. Iya, keberadaan kita ada di dalam Kristus. Dan Kristus sudah menebus kita dari kesia-siaan. Kristus telah menebus hidup kita dari segala masalah yang menghalangi kita untuk bisa memilih apa yang benar di hadapannya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ayat 2 dikatakan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, ini karena kasus atau persoalan yang pada saat itu di jemaat mula-mula, ya, orang-orang Yahudi yang sangat beragama dengan ketat ingin memaksakan kepada jemaat orang percaya,
orang Kristen, orang kudus di Galatia ini, supaya mereka kembali kepada kehidupan di bawah hukum Taurat. Dan salah satu kewajiban yang harus dipaksakan adalah apa? Harus Paulus katakan tidak, itu sudah selesai. Amin. Iya, kita tidak bergantung dengan apa yang kita perbuat. Tidak. Ya. Karena yang kita perbuat itu tidak sempurna. Itulah sebabnya Yesus melakukannya di atas kayu salib. Supaya sumber kita sekarang ada pada Dia. Amin. Dia jangan menoleh kepada hal yang lain. Sumber segala berkat kita, keselamatan kita, pengampunan kita sepenuhnya, Bapak Ibu Saudara, segalanya. Karena Dia telah memerdekakan kita full, bukan setengah-setengah. Ya. Nah, Saudara, oleh sebab itu, di ayatnya yang ketiga dikatakan, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Artinya apa? Paulus ingin mengatakan kamu itu jadi unlogic, jadi tidak masuk akal. Yesus itu mati di atas kayu salib justru karena tidak ada orang yang sanggup menyelamatkan dirinya. Kenapa sesudah kamu sekarang tahu kebenaran itu, kamu balik lagi ke situ? Paham saudara? Ingin bergantung lagi kepada diri sendiri dengan perbuatan sendiri, ya kan? Jadi sudah dikasih istana yang mewah, Bapak Ibu Saudara, untuk tinggal di situ, kemudian pergi lagi dia ngontrak di pinggir kali lagi, ya kan? Itu dibilang apa, Bapak Ibu Saudara? Orang itu seperti itu dikatakan apa? Ya. Paulus katakan di Galatia pasal 3, dia katakan apa? Bodoh. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Kenapa kamu, ya bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Amin. Sudah dikasih cahaya, sudah dikasih tuntunan, kan begitu ya? Dikasih cahaya, dikasih tuntunan. Malah dia memilih untuk melihat kepada kegelapan. Ya pasti ke jurang. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa kita sebagai orang percaya saat ini sebetulnya memiliki semangat yang tidak ada habisnya. Amin. Ya. Jadi tidak seperti HP, handphone, ya, itu dipakai terus bisa lowbat kan? Lowbat. Tapi diisi lagi, di-charge lagi, kan begitu ya. Nah, saudara dan saya di dalam Kristus mempunyai segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjalani hidup di dunia ini dan untuk selama-lamanya. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara, itu arti penebusan yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Itu bukan hanya sebagai satu teladan untuk dipraktekkan hanya untuk bertahan di dunia ini. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau hanya untuk bertahan di dunia ini, nggak usah juga menyembah Yesus. Saudara bisa bertahan di dunia ini. Ya, dijamin. Saudara juga toh masih bisa memiliki segala sesuatu, ya, tanpa pun saudara percaya kepada Yesus. Ya. Tapi saudara-saudaraku ingatlah bahwa tidak mungkin ada orang yang berkenan kepada Tuhan sesuai dengan rencana kekalnya. Amin. Rencana apa? Rencana kekal. Jadi kita jangan melihat sempit hanya sementara hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Kita harus berpikir apa, panjang. Karena Tuhan sudah melakukannya bagi kita. Untuk apa Yesus mati disalibkan, Bapak Ibu Saudara? Nyawanya dikorbankan karena hanya untuk hidup yang sementara di dunia ini. Tidak perlu. Ya kan? Saudara tahu bahwa inilah sebenarnya berita yang tidak disukai oleh iblis, tidak disukai oleh setan. Sehingga ketika saudara sudah masuk kepada kebenaran ini, saudara mengerti bahwa diri saudara di dalam Kristus telah ditebus dengan sempurna, maka kecemburuan itu, ya, kecemburuan itu, iri hati itu
akan bisa muncul dari kuasa-kuasa kegelapan kepada kita. Karena kita sekarang sudah ada di dalam terang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah ini saudara-saudara, karena itulah makanya Paulus katakan, ya, di ayatnya yang ketiga tadi, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, Paulus ingin mengatakan kepada kita, sudahlah, jangan sekali-sekali pernah berpikir bahwa saudara dan saya bisa kuat dalam hidup ini tanpa kasih karunia Tuhan. Amin. Iya. Nah, sebab dikatakan di ayat 4, kamu lepas dari Kristus jika apa? Jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Saudara dikasih Tuhan Yesus. Jadi kita dibawa untuk menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai logika berpikir yang waras. Memang kita nggak waras, bahkan saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Ya, keinginan daging itu membuat manusia itu menjadi tidak masuk akal. Karena keinginan daging itu membuat manusia membenarkan diri sendiri, ya, membenarkan diri sendiri dan mengabaikan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, di sini Paulus membawa kita kepada suatu pemikiran agar kita bisa melihat terang Kristus yang sudah ada pada kita ini tidak boleh sia-sia lagi. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Sehingga bahkan dikatakan di situ, kamu lepas dari siapa? Dari Kristus. Apa itu maksudnya hilang keselamatan? Tidak. Paulus bukan berbicara jemaat Galatia ini bahwa keselamatan mereka akan lepas atau hilang karena mereka tidak setia kepada Kristus. Bukan. Karena keselamatan mereka dijamin karena kasih karunia Tuhan. Iya, bukan karena perbuatan. Tapi apa yang hilang Bapak Ibu Saudara? Yang hilang adalah tidak ada hidup yang berdampak membawa terang kepada orang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan itu adalah suatu perjalanan hidup orang percaya yang sangat disesalkan. Karena apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Karena kita sekarang mempunyai apa dikatakan di ayatnya yang keempat tadi. Ya, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sekarang kita Bapak Ibu Saudara sudah berada di dalam kehidupan kasih karunia Allah, di mana keberuntungan kita di dalamnya tidak bisa kita hitung. Amin. Kekayaan kita di dalam kasih karunia itu tidak bisa diukur dengan hal-hal yang kita lihat di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa diukur dengan itu. Semua kita membutuhkan apa yang kita perlukan di dalam perjuangan kita setiap hari, kan? Benar ya Bapak Ibu Saudara? Benar, karena kita masih hidup di dalam di dalam daging ini. Tapi kita tidak mengikuti keinginan daging. Amin. Iya, kita mengikuti keinginan roh, mengikuti kehendak Roh Kudus. Sementara kita masih hidup di dalam daging. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena apabila kita menyadari bahwa kita sudah dibebaskan, telah dimerdekakan di dalam Kristus, maka sekarang kita sadar bahwa kita mempunyai hal yang lebih baik untuk kita ikuti. Amin. Ya, mempunyai tuntunan yang lebih baik supaya kita tidak menyesal. Supaya kita tidak menjadi orang yang kecewa dalam hidup ini. Amin. Kan rugi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi Tuhan itu memberikan kepada kita sesuatu yang sangat berharga. Dan supaya kita menghargai itu, dan dengan kita menghargai apa yang berharga yang dari Tuhan, maka hidup kita pun menjadi berharga di hadapannya. Amin.
Iya, itu Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat tadi Bapak Ibu Saudaraku, setiap orang percaya itu sekarang kita sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru, kita sekarang mempunyai satu kekuatan untuk memilih apa yang benar. Banyak loh Bapak Ibu Saudara, manusia yang tidak bisa mampu memilih apa yang benar karena sudah terlalu dalam terperosok ke dalam dosa. Tahu saudara itu? Karena sudah terlampau jauh masuk ke dalam kegelapan, dia mau kembali pun kepada kebenaran nggak bisa lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena mungkin dia sudah dikuasai oleh rasa malu, dikuasai oleh rasa bersalah, dan dikuasai oleh rasa berhutang, dikuasai oleh penyesalan yang tidak ada artinya, ya, sehingga dia tidak bisa lagi kembali kepada kebenaran. Dia tidak mempunyai kekuatan untuk bangkit bersama dengan Kristus karena sudah terlalu jauh terperosok ke dalam dosa. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, jikalau pemberitaan Injil yang kami sampaikan masih tertutup juga bagi mereka, maka berita Injil kasih karunia itu tertutup bagi mereka yang akan binasa. Karena mata mereka sudah dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi zaman ini punya ilah, punya Tuhan. Manusia itu punya Tuhan sendiri. Ya mungkin mereka menciptakan Tuhannya, yaitu hal-hal yang mereka utamakan lebih dari segalanya adalah kesenangan. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Healing gitu, healing. Ya kan? Jadi bagi dia healing adalah merupakan satu cara untuk bisa membuat dirinya berarti. Saudaraku yang di dalam Tuhan Yesus, di dalam Kristus, saudara dan saya sudah dipulihkan sepenuhnya. Amin. Ya. Bukan dipulihkan setengah-setengah, tapi sepenuhnya. Di dalam Yesus kita sepenuhnya sudah diterima, kita sudah dibenarkan, dan kita sudah dikuduskan, dan kita sudah ditempatkan di dalam sebuah kehidupan di mana kehidupan yang diberikan oleh Yesus pada kita adalah kehidupan yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Amin. Tapi kita perlu belajar banyak tentang diri kita itu. Amin. Sebab karena kita mengenal diri kita, maka kita bisa memperlakukan diri kita sebagaimana selayaknya siapa diri kita. Amin. Tapi kalau kita nggak tahu diri kita siapa, makanya banyak orang percaya juga nggak tahu diri. Iya kan? Iya. Ketika mereka tidak tahu diri, disitulah mereka apa? Jatuh. Iya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kamu lepas dari Kristus, artinya di sini adalah bahwa tidak ada lagi di dalam diri kita itu satu faktor atau satu kekuatan untuk kita bisa memberitakan apa yang benar kepada orang lain, tapi bisa menjadi batu sandungan bagi orang di sekitar kita. Meskipun kita tetap diselamatkan, tetapi kita rugi banyak. Hanya orang yang tidak waras yang mau melakukan hal yang terus merugikan, kan? Benar Bapak Ibu Saudara? Kalau kita waras, kita sadar, tidak mau dong. Bila penting jangan pernah satu kali pun rugi. Amin. Ya, kita mau untung terus di dalam menjalani kehidupan kita, dalam kemerdekaan kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka dikatakan di ayat 5 tadi ya, sebab oleh roh, amin. Oleh siapa? Bukan oleh daging, oleh roh. Ya. Oleh Roh Kudus, oleh Allah itu sendiri, bukan oleh diri kita Bapak Ibu Saudara. Juga bukan oleh manusia, tapi oleh roh. Dan karena apa? Karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Kebenaran apa lagi yang kita harapkan Bapak Ibu Saudaraku? Kebenaran apa lagi? Bukan kebenaran tentang kita diselamatkan atau tidak, itu sudah selesai. Amin. Ya, tapi kebenaran di mana kita bisa membuktikan oleh karena kasih karunia Tuhan kita sanggup bertahan.
Amin. Iya, itu kebenaran yang Allah ingin mau. Ya, nyata di dalam diri kita. Maukah Bapak Ibu Saudaraku? Makanya dikatakan tadi, jangan mau lagi. Ini soal willing, soal kemauan. Bapak Ibu Saudara, bukan soal kemampuan. Kemampuan itu dari Tuhan. Amin. Iya. Kemampuan itu dari Tuhan, kesanggupan itu dari Tuhan. Tapi kemauan ada atau tidak? Ada orang bilang apa? Di mana ada kemauan, di situ ada? Iya. Saudara, itu benar itu, ya kan? Ya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kemauan apa? Kemauan untuk mengikuti kehendak Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus sesuai dengan firman-Nya. Amin. Tidak ada orang yang bisa mengerti kehendak Tuhan tanpa belajar firman Tuhan. Saya pastikan itu berdasarkan firman Tuhan. Iya, karena firman Tuhan, belajarlah membagi firman kebenaran dengan Tuhan. Belajarlah, study. Iya, saudara. Nah, seperti ini kita beribadah, datang Bapak Ibu Saudara berkumpul bersama, karena kita belajar untuk membawa diri kita menjadi sesuai selaras dengan panggilan Tuhan. Amin. Karena itu yang masuk akal. Ya, meski orang berpikir, oh dia masuk akal, menurut dia masuk akal walaupun dia tidak bersekutu, ya itu menurut daging. Ya kan? Amin, saudara. Tapi menurut Roh Kudus adalah kita menantikan kebenaran yang akan nyata di dalam hidup kita, bahwa benar yang kita percayai kasih karunia ini bukan bohongan. Amin, saudara. Nah, sampai orang bilang, haji mana? Ya kan? Katanya. Nah itu ya kan? Lah katanya kok kita bisa, saudaraku, dipakai oleh Tuhan untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Kristus itu adalah benar. Amin. Bukan karena kekuatan kita, bukan, saudara. Ya, bukan karena penampilan kita. Kalau karena penampilan kita, orang lain melihat, wah, orang lain lebih hebat. Ya, orang lain itu lebih bersinar, lebih bercahaya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, lebih diakui, mereka lebih dipuji-puji. Tapi bukan itu, ya, yang menjadi penampilan saudara, ya, yang menjadi kebanggaan dan kemuliaan saudara di dalam hidup ini adalah kemuliaan kebersamaan kita dengan Kristus. Amin. Ya, dan untuk itu kita mempunyai kemerdekaan untuk memilih, dan tidak boleh ada orang yang menghalangi kita untuk itu. Amin. Ya, itu namanya kita memiliki kemandirian untuk menentukan pilihan kita, ya, untuk kita mengekspresikan sukacita dan damai sejahtera kita, menghargai apa yang Tuhan berikan pada kita, apapun penilaian orang lain. Itu tidak penting. Amin. Yang penting adalah bagaimana Kristus menilai hidup saya, dan bagaimana saya mengetahui hidup saya di dalam Kristus. Itu sudah. Amin. Ya, jadi kita belajar untuk itu, Bapak Ibu Saudara. Sebab apa? Sebab sering pikiran kita digelapi oleh situasi di dunia ini, sehingga kita nggak mengenali lagi siapa diri kita. Ya, ini pentingnya. Sehingga pilihan-pilihan kita bukan berdasarkan pengertian yang benar, tapi pilihan-pilihan kita berdasarkan apa yang keliru. Karena apa? Karena kita tidak mempunyai suatu, ya, ketegasan di dalam hidup kita untuk mengambil keputusan apa yang benar menurut Tuhan. Sebab kita belum mempunyai pengetahuan yang baik tentang bagaimana bersikap dewasa. Amin. Tapi kalau kita mengerti, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita mengetahui tentang diri kita sebagai orang yang dewasa, kita pasti mempergunakan itu dalam segala hal. Amin. Ya, dan kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa, ya, angin pengajaran permainan palsu oleh kelicikan manusia yang menyesatkan. Tapi kita mempunyai kemandirian otoritas Tuhan mengendalikan diri kita, karena ada buah roh. Buah roh ialah kasih dan pengendalian diri, sukacita dan damai sejahtera. Amin. Ya, karena hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Ya, jadi sekarang kita, Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan kita, free will kita, ya,
kehendak bebas kita latih untuk dia menjadi peka. Amin. Peka terhadap apa? Peka terhadap kehendak Tuhan. Amin. Kita tidak dibelenggu oleh dunia terus menerus. Ya, saudaraku. Nah, kebenaran yang akan datang. Jadi Allah ingin menunjukkan, ya, Roh Kudus ingin membawa perubahan di dalam kehidupan manusia baru kita menjadi orang-orang percaya yang mengerti bagaimana pimpinan Tuhan di dalam suka maupun duka, di dalam mudah maupun sulit. Saudara dan saya tetap bisa, ya, mengatakan bahwa dunia tidak akan menghempaskan hidup kita. Amin. Dunia tidak akan mematikan karya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, saudara dan saya tetap bisa berkarya di dalam Dia, di dalam Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, karena itulah maka kita lihat bagian kita. Yang terakhir kita lihat, saudaraku, ya, di ayatnya yang ke-6 dikatakan, ya, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, tapi apa? Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Amin. Nah, itu yang Tuhan mau. Jadi iman yang digerakkan oleh kasih Kristus itu yang berharga di mata Tuhan. Amin. Dan Tuhan mau itu yang menjadi jalan hidup yang kita lalui sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Dia mau menggerakkan hidup kita dengan kasih-Nya. Dan Dia mau, Tuhan mau kita selalu percaya pada kuasa-Nya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka dengan demikian kuasa Kristus, kuasa firman akan membuat saudara dan saya bisa mencapai tujuan itu. Ya, saudara. Nah, itu mari kita terus bertekun belajar akan kebenaran firman kasih karunia Tuhan supaya kita terus hidup di dalam kasih yang sempurna itu dan bukan di dalam ketakutan dan kekhawatiran dunia ini. Amin. Hidup kita pasti berbuah bagi Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Bapa pada siang hari ini ya Tuhan. Di dalam kebenaran-Mu, di dalam kebaikan-Mu Tuhan, kami telah dimerdekakan. Dan sekarang Tuhan, kami bebas untuk mempergunakan kemerdekaan kami untuk menentukan pilihan kami adalah pilihan yang tunduk dan patuh kepada kehendak Tuhan saja. Dan oleh karena itu, kami mohon campur tangan Tuhan terus setiap hari melatih kemauan kami untuk selalu peka, selalu rindu untuk melayani Tuhan. Terima kasih karena hidup kami diselamatkan adalah untuk melayani sesama kami. Dan semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.